Masih bersama saya Ulfa, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Di Samarinda, bayi yang baru dilahirkan dilukai oleh ibu kandungnya sendiri. Kebakaran hutan dan lahan di Kutai Barat masih berlangsung. Harga beras asal Sulawesi di Balikpapan melonjak. Kobaran api yang membakar hutan dan lahan di Kampung Tanjung Jan dan Tanjung Isoi, Kecamatan Jempang, Kutai Barat ini masih terjadi. Kebakaran tersebut tidak hanya merusak hutan, namun ikut menimbulkan asap pekat. Untuk memadamkan kobaran, petugas gabungan bekerja siang dan malam. Tercatat titik api meluas hingga 8 titik. Agar kebakaran hutan tidak lagi meluas, tim gabungan membagi tugas menjadi beberapa lokasi. Mulai dari kemarin, kita terima informasi sekitar jam 18.56 dan kami mulai berada di lokasi sekitar jam 12-an dan mulai melakukan pemadaman setelah koordinasi dengan rekan-rekan dari KPH Damai, KPH Mukmanat Bulan, dan berada di lokasi mulai pemadaman jam 1 dan titik apinya banyak. Itu ada 3 yang dipadamkan oleh KPH dan sekitar 5 titik yang dipadamkan oleh BPBD. Untuk luasannya sendiri berapa besar nih, Pak? Ya cukup luas lah, karena belum bisa kita tentukan, kemungkinan ya besok siang baru kita bisa tentukan titik apinya, luasannya. Ya. Kalau untuk malam ini meskipun ada drone tetapi tidak maksimal. Ini ada berapa unit, Pak, yang diturunkan? Kalau 11 ada. Luasnya areal yang terbakar menyebabkan petugas kewalahan. Mereka berharap hujan kembali turun agar kobaran bisa segera padam. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Kebakaran hutan dan lahan di Kampung Tanjung Isoi, Kecamatan Jempang, Kutai Barat masih berlangsung. Jika sebelumnya karhutla hanya di kawasan hutan, kini mulai merambah kebun warga. Kendala yang dihadapi petugas saat pemadaman adalah minimnya sumber air. Untuk mendapatkannya, petugas harus melalui jalan yang sulit dan melintasi semak belukar. Brigade Karhutla KPHP Damai menyatakan, tingkat kesulitan yang mereka hadapi makin bertambah karena lahan yang sudah dipadamkan kembali membara. Diduga api tersebut berasal dari batang atau dahan kayu yang masih ada baranya tertiup angin. Ini dulu. Suplai airnya. Nah, di sini sumber airnya jauh ya, Mas ya? Sumber airnya jauh. Sana. Kemudian ini wilayah yang terbakar titiknya banyak nggak, Mas? Lumayan banyak ini, Mas. Nggak kayak tahun kemarin nih, lumayan banyak ini. Kayaknya paling banyak ini tahun ini. Titik apinya. Ini habis dipadamkan dia masih hidup lagi ya? Iya. Dia habis mungkin karena panas mungkin ya. Habis dipadamkan itu dia nyala lagi nih. Warga menyatakan kebakaran mulai terjadi jelang malam.
Meluasnya kobaran menyebabkan rumah mereka nyaris ludes dilalap api. Untuk memadamkan api, mereka menggunakan peralatan seadanya. Dimulai lagi apinya yang betul-betul menyebar itu sekitar kemarin jam 12 siang. Karena kita jaga api itu dari jam 12 siang sampai masuk ke lahan kita sendiri itu sekitar habis maghrib. Kita jagain. Itu lahannya yang terbakar berapa? Sekitar 7 hektar sawit. Itu lahan sawit. Kalau yang lahan kiri kanan, ini kan kiri kanan kebetulan punya mama bapak. Jadi yang kena itu rumah yang sebelah sana kanan. Rumahnya sampai kebakar ya? Sedikit lagi. Warga berharap kebakaran hutan dan lahan bisa segera dipadamkan. Mereka khawatir meluasnya kebakaran ini akan menghabiskan hutan dan tanaman di daerah tersebut. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. 100 peserta terdiri 90 nelayan dan 10 orang dari instansi pemerintah Kota Balikpapan mengikuti Sekolah Lapang Cuaca Nelayan 2023. Kegiatan ini berlangsung di Aula Jabal Nur Asrama Haji Balikpapan. Kepala BMKG Kukuh Ribudianto menyatakan tujuan sekolah ini untuk memberikan pemahaman kepada nelayan tentang cara membaca perakiraan cuaca. Ini untuk mengurangi risiko kecelakaan di laut sekaligus meningkatkan hasil tangkapan. Disebutkannya juga bahwa Sekolah Lapang Cuaca Nelayan ini merupakan program nasional. Polda Kalimantan Timur. Jadi Sekolah Lapang Cuaca Nelayan tahun 2023 ini adalah program nasional BMKG yang didukung oleh Komisi 5 DPR RI. Yang harapannya adalah ini upaya BMKG sampai ke masyarakat langsung. Jadi kami BMKG Balikpapan atau Kaltim mengundang teman-teman nelayan sehingga bisa memahami informasi BMKG. Paling tidak untuk keselamatan, syukur-syukur meningkatkan dari hasil tanggapan teman-teman nelayan. Bagi peserta, sekolah ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan. Terpenting bagi peserta adalah pulang dengan selamat dan membawa hasil tangkapan. Berikan tanda peserta kepada Bapak Aryan Firdaus dari SAR Balikpapan. Kebetulan saya baru bergabung blok nelayan kami ya. Jadi saya baru pertama kayak gini. Ini baru pertama kali mengikuti kegiatan seperti ini ya Pak ya? Oke, dengan adanya kegiatan seperti ini nih Pak, kira-kira berguna nggak sih untuk nelayan itu di Kota Balikpapan? Ya kalau lihat dari slogannya ya, dari Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, kan nelayan hebat, selamat dan sejahtera. Yang bisa kami ambil garis bawahnya adalah penting buat kami ketika kami itu berangkat mencari ikan, kita dapat ikannya pulang dengan selamat, seperti itu. Sebelum mendapatkan materi pelatihan, para peserta terlebih dahulu mengikuti tes tentang perakiraan cuaca yang diberikan oleh staf BMKG. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.